Ya, kembali lagi di part yang ke-6 ini. Part yang ke-6 masih seputar tentang kerajaan babat beliau dalam dunia kerajaan di Jawa Barat khususnya. Yaitu part yang ke-6. Ini dia filenya. Sangat kebetulan karena Raja Pakuan telah formal mengundang armada Portugis datang ke Sunda Kelapa untuk dukungan Kerajaan Pakuan yang sangat lemah di laut yang telah dicepit oleh Kesultanan Banten di barat, Kesultanan Cirebon di timur. Kedatangan armada Portugis sangat diharapkan dapat menjaga Sunda Kelapa dari kejatuhan berikutnya. Karena praktis kerajaan Hindu Pakuan tidak memiliki lagi kota pelabuhan di Pulau Jawa. Setelah Banten dan Cirebon dijadikan kerajaan-kerajaan Islam, tahun 1527 bulan Juni, armada Portugis datang dihantam serangan dahsyat dari pasukan Islam yang telah bertahun-tahun bersedia membalas dendam atas kegagalan ekspedisi jihad di Malaka 1521. Dengan ini jatuhlah Sunda Kelapa secara formal ke dalam Kesultanan Banten, Cirebon, dan dirubah nama dijadikan Jayakarta. Dan Tubagus Pasai mendapat gelar Fathahilah, perebutan pengaruh Selang, Pakuan, Galuh dengan Cirebon, Banten segera bergeser kembali ke darat. Tetapi Pakuan dan Galuh yang telah kehilangan banyak wilayah dijadikan sulit menjaga keteguhan moral para pembesarnya. Satu persatu dari para pangeran, putri Pakuan di banyak wilayah jatuh ke dalam pelukan agama Islam. Begitu pula sebagian panglima perangnya. Kenapa saya sambil membaca? Karena agar lebih enak ya untuk menyampaikan. Syarif Hidayatullah sangat kebetulan karena Raja Pakuan telah formal mengundang armada Portugis datang ke Sunda Kelapa untuk dukungan kerajaan Pakuan yang sangat lemah di laut yang telah dijepit oleh Kesultanan Banten di barat dan Kesultanan Cirebon di timur lah. Berarti datangnya tentara Portugis dari kisah yang sebelumnya itu memang ada sangkut paut dengan kerajaan Pakuan yang dihempit, di mana kerajaan Pakuan antara kerajaan Banten dan kerajaan Cirebon. Berarti pada posisi yang terhampit oleh penyebaran agama Islam di Banten dan di Cirebon. Merasa terdesak, akhirnya beliau menarik atau membuat aliansi sekutu dengan tentara Portugis untuk menyerang tanah Jawa. Dengan ini pasukan dari Pakuan ini akan lebih kuat. Nah, jadi memang dari zaman dahulu memang saling membantu ya antar kubu-kubu saling merasa paling kuat. Itu beliau. Karena hebatnya Syarif Hidayatullah langsung berdakwah sampai ke Banten, akhirnya mempunyai kekuatan yang dahsyat, dikepung kanan kiri terhempit. Kerajaan Pakuan terhempit oleh kerajaan Cirebon dan kerajaan Banten. Cirebon di timur. Kedatangan armada Portugis sangat diharapkan dapat menjaga Sunda Kelapa dari kejatuhan berikutnya, karena praktis kerajaan Hindu Pakuan tidak memiliki lagi kota pelabuhan di Pulau Jawa. Nah, kenapa? Karena ditakutkan Sunda Kelapa itu diambil alih oleh kerajaan Cirebon dan Banten. Karena satu-satunya aset pelabuhan dari kerajaan Hindu Pakuan itu hanya Sunda Kelapa. Sedangkan zaman dahulu armada antara negara itu hanya di daerah pesisir pelabuhan. Itu adalah sumber kekuatan bagi kerajaan Pakuan. Sedangkan kalau sampai kerajaan di Sunda Kelapa rebut oleh kerajaan Cirebon dan Banten, menjadi lemahnya kerajaan Pakuan. Ini politik dari kerajaan Pakuan. Setelah Banten dan Cirebon dijadikan kerajaan-kerajaan Islam, setelah dijadikannya kerajaan Banten sebagai kerajaan Islam,
di Cirebon sudah menjadi kerajaan Islam. Tahun 1527 bulan Juni, armada Portugis datang dihantam serangan dahsyat dari pasukan Islam yang bertahun-tahun bersedia membalas dendam atas kegagalan ekspedisi jihad di Malaka 1521. Akhirnya dari persekutuan atau kerjasama antara Pakuan dan Portugis, akhirnya di perang yang kedua kerajaan Islam sudah siap kuat, karena di ekspedisi jihad yang kemarin itu gagal, yang terbunuhnya Pati Unus digantikan oleh Fathahillah. Jadi akibat dari itu kerajaan Islam di Cirebon dan Bantul membuat pasukan khusus untuk mematangkan pertempuran melawan Portugis. Dengan siap kematangan para pasukan Islam yang telah bertahun-tahun ini berlatih dahsyat dendam, membalaskan dendam atas kegagalan ekspedisi jihad yang di Malaka yang terbunuhnya Pati Unus. Akhirnya membalaskan dendam atas kejadian perang yang kemarin. Berarti yang kemarin itu masih gagal ya, terbunuhnya Pati Unus, digantikan dengan Fathahillah. Dengan ini jatuhlah Sunda Kelapa secara formal ke dalam Kesultanan Banten dan Cirebon. Dirubah nama dijadikan Jakarta, dan Tubagus Pasai mendapat gelar Fathahillah. Wah, ini menarik sekali. Patut diketahui asal usul dari Jayakarta. Jakarta sekarang itu dulu adalah kerajaan Sunda, kerajaan Hindu dari Pakuan. Antara Banten, Jakarta itu terhempit oleh kerajaan Islam Pakuan. Karena merasa terhempit, para kerajaan Pakuan itu mengambil pasukan dari Portugis untuk menjajah tanah Indonesia. Akhirnya persiapan dari kerajaan Islam itu bisa membackup, walaupun ini sifatnya orang-orang hebat itu mempunyai semangat juang yang tinggi, walaupun gagal masih tetap maju. Alhasil dari persiapan bertahun-tahun untuk melawan Portugis yang akan datang lagi dari kegagalan kemarin di Malaka, akhirnya Sunda Kelapa dari kerajaan Pakuan terambil alih oleh kerajaan Banten dan Cirebon. Ini dahsyat sekali ya. Yang dimana namanya dirubah menjadi Jayakarta, yang sekarang bernama kota wali kota Indonesia, ibu kota Indonesia. Jakarta itu dulunya adalah kerajaan kerajaan Hindu dari Papua. Hebat juga ya, berarti memang dahulu itu Jakarta juga sebuah kerajaan. Saya juga baru tahu ini. Kita sama-sama belajar mentafakuri sejarah zaman dahulu, karena banyak sekali di pemuda zaman sekarang itu banyak yang melupakan sejarah. Kita membuat aliansi jas merah, jangan lupakan sejarah. Oke? Siap. Lanjut yang selanjutnya yaitu Tubagus Pasai mendapat gelar Fathahillah. Ya, berarti hasil dari hebatnya Fathahillah atau Tubagus Pasai membuat pasukan untuk melawan Portugis, beliau mendapatkan julukan yaitu Fathahillah. Fathahillah adalah julukan dari Tubagus Pasai. Oke. Lanjut, yaitu perebutan pengaruh Selang Pakuan Galuh dengan Cirebon Banten segera bergeser kembali ke darat, kembali lagi ke tempat asal dari pertempuran itu. Tetapi Pakuan dan Galuh yang telah kehilangan banyak wilayah dijadikan sulit menjaga pangeran. Putri Pakuan di banyak wilayah jatuh ke dalam pelukan agama Islam, begitu pula sebagian panglima perangnya. Ini strategi orang-orang zaman dahulu. Beliau dahulu itu, para pemuka agama di zaman dahulu itu mendakwahkan Islam memang sangat sulit karena menggunakan kontak fisik, peperangan. Dengan peperangan di zaman dahulu untuk menyebarkan agama Islam. Alhasil para kerajaan-kerajaan yang merasa terintimidasi, merasa kalah dengan negara atau kerajaan Islam pada saat itu, akhirnya tidak bisa menjaga
keutuhan kerajaannya, yang dimana keutuhan kerajaannya, anaknya, panglima perangnya, prajurit-prajuritnya itu berpindah agama ke kerajaan Islam. Dahsyat kan? Jadi memang kerajaan Islam dahulu memang mempunyai lingkup yang sejarah yang kental karena dengan peperangan. Kalau sekarang kan bukan dengan peperangan, melainkan dengan politik, melainkan dengan pemikiran-pemikiran yang halus ya. Membunuh tanpa menyentuh ya terjadi di zaman sekarang, membunuh karakter, membunuh kepribadian, membunuh masa depan. Ini terjadi sekarang. Kalau dulu itu ya terlihat orang membunuh memakai pedang, memakai keris, dulu kelihatan. Kalau sekarang membunuh tanpa menyentuh itu nyata, membunuh karakter, membunuh mental, itu terjadi di zaman sekarang. Jadi sebagai kita orang-orang Jawa asli ini harus menjaga keutuhan itu untuk menjadi penerus perjuangan orang-orang Jawa yang hebat-hebat itu. Kita tidak boleh lupa dengan itu. Memang orang-orang hebat itu hasil pemikiran yang matang. Nah, kita lanjut. Balas dendam atas gagasan di Jakarta sebagai mendapat Fatahila segera berusaha sebagai panglima perangnya. Itu sudah ya, berarti akhir cerita. Berarti kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di zaman itu sudah hancur, tidak mempunyai rakyat yang bisa mereka harapkan. Bahkan putrinya sendiri, panglima perangnya, berpindah agama ke agama Islam. Ya, menarik sekali. Banyak mungkin cerita atau latar belakang atau nama dari sebuah tokoh yang saya ucapkan tadi. Saya mohon maaf apabila sampean panjenengan sedoyo yang menonton ada yang tahu kebenaran atau sumber dari sejarah itu, silakan komen di bawah agar saya bisa mengetahui untuk perkembangan selanjutnya untuk mengenai sejarah, karena saya juga suka dengan sejarah, karena dengan sejarah kita mengetahui eksistensi siapa diri kita. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.